Wah, indah banget ya pemandangan di sini, Mas. Aku benar-benar seneng banget. Semoga cinta kita juga begitu, indah dan abadi selamanya ya, Mas. Iya, semoga. Waduh, gimana ini? Padahal aku ngajak dia ke sini, aku mau mutusin dia. Mas, kenapa? Kok ngelamun? Dari tadi kelihatan gelisah. Ada apa, Mas? Enggak, aku cuma capek aja. Ih, Mas Nathan ini lucu banget sih. Kalau capek, kenapa ngajak ke taman segala sih? Gak istirahat di kontrakan aja? Emang ada apa sih, Mas? Jangan bilang Mas mau ngelamar aku ya. Kalau iya, aku mau, Mas. Mau banget. Bukan itu maksud aku kan ya. Aduh, makin gak tega. Mau bilang kalau sebenarnya aku ini udah dijodohin. Dan aku terpaksa menerimanya. Kania, aku mau nanya sesuatu. Kalau seandainya suatu saat kita nggak berjodoh, gimana? Kok nanyanya gitu sih, Mas? Oke, akan aku jawab. Dengar baik-baik ya, Mas. Kalau kita nggak berjodoh karena Mas pergi, aku akan cari Mas Nathan dimanapun berada sampai ketemu. Dan kalau kita nggak berjodoh karena Mas sudah punya pasangan, aku akan rebut bagaimanapun caranya. Dan aku nggak akan segan-segan menghalalkan segala cara buat dapetin Mas Nathan lagi. Kania, kamu bisa aja bercandanya. Aku memang suka bercanda, Mas. Tapi nggak untuk yang satu ini. Aku serius. Aduh, jangan sekarang deh aku putusin dia. Lain kali aja aku ngomongnya. Tapi kapan? Ketika keberanian tak kunjung datang, pelarian menjadi jalan yang paling mudah. Malam itu, Nathan pergi tanpa tata. Tanpa sadar, ia sedang membuka awal dari akibat yang lebih besar. Aduh, tadi serem banget ya. Nggak nyangka Kania sesayang itu sama aku. Gimana ya cara ngejelasin tanpa nyakitin hati Kania? Meskipun aku masih cinta sama dia, tapi aku nggak berdaya soal perjodohan ini. Mungkin menghilang aja deh. Aku gak bisa menolak perjodohan ini. Aku gak mau jadi anak durhaka. Lagi pula, aku dan Kania kan baru pacaran 1 bulan. Kalau aku tiba-tiba menghilang, nanti dia juga lupa seiring waktu. Semoga suatu saat dia dapat jodoh yang lebih baik dari aku. Maafkan aku, Kania. Aku terpaksa meninggalkanmu. Kok aku kepikiran terus ya sama kejadian siang tadi? Maksud omongan Mas Nathan di taman tadi apa sih? Perasaanku kok nggak enak banget gini. Mas Nathan? Kok nggak diangkat sih, Mas? Tumben biasanya langsung jawab. Loh, ini nomornya tidak aktif. Jangan-jangan... nggak mungkin. Mas Nathan nggak mungkin ninggalin aku gitu aja. Tapi, oke, lebih baik aku ke kontrakannya aja sekarang. Biar aku tahu sebenarnya apa yang sudah terjadi. Kenapa sepi? Di mana Mas Nathan ya? Permisi Pak, Mas Nathannya ada? Nggak ada, Mbak. Tadi sore pamit sama saya. Pamit? Maksudnya gimana Pak? Iya, barang-barangnya udah dibawa semua. Semuanya. Tapi Mas Nathan kasih pesan nggak Pak tadi? Tidak sih, Mbak. Soalnya tadi kayaknya buru-buru banget. Oh ya udah. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Halo, Dik. Besok pagi kamu jadi pulang ke sini?
Maaf mbak, aku belum bisa pulang ke Jakarta besok. Kenapa? Bukannya kamu harusnya udah siap-siap balik? Minggu depan, kakak mau nikah loh. Kamu harus di sini, nemenin kakak. Iya mbak, tapi kayaknya aku belum bisa pulang. Di sini aku lagi ada urusan penting. Aku lagi nyari seseorang. Nyari seseorang gimana maksudnya, Dik? Jangan aneh-aneh kamu. Maaf mbak, tapi aku benar-benar belum bisa pulang sekarang. Kamu sebenarnya lagi cari siapa sih? Maaf mbak, aku nggak bisa jelasin sekarang. Dan aku nggak akan balik sebelum orang yang aku cari ketemu. Mas Nathan, sekarang kamu ada di mana sih? Mas, kamu pikir bisa lari dari aku? Aku akan cari kamu, dimanapun kamu berada. Dan suatu hari nanti, aku pastikan kamu akan kembali ke pelukanku. Nathan mengira dengan pergi, semuanya akan berakhir. Ia memilih menghilang tanpa kabar, meyakini bahwa diam akan menyelesaikan segalanya, bahwa jarak akan menenangkan perasaan, dan waktu akan membuat semuanya mereda dengan sendirinya. Ia salah besar. Karena bagi Kania, cinta bukan untuk dilepaskan, melainkan untuk dimiliki, apapun harganya. Gimana Kania? Dengan Mas Nathan ada perkembangan? Belum, Zah. Makanya aku masih di Bandung. Zara, kayaknya aku butuh bantuanmu. Kamu bisa kan bantu aku? Tentu Kania, kamu itu sahabat aku. Aku pasti bantu kok. Oke, jadi gini.